Sepatu butut. Entah sudah berapa kali aku mengatakan kepadanya untuk mengganti sepatu bututnya itu. Kalau sepatu itu masih layak pakai sih, mungkin tidak apa-apa. Tetapi sepatu itu sudah kelihatan sangat kumal, jauh dari kategori layak pakai. Walaupun orang tua kami bukanlah orang yang kaya, tetapi kurasa mereka masih mampu membelikan Andi sebuah sepatu baru yang lebih layak pakai. Entah berapa pula, hanya aku yang selalu memperhatikan sepatu bututnya Andi. Sepatu butut itu begitu mengganggu pandanganku. Orang tua kami tidak pernah protes kalau Andi menggunakan sepatu butut itu lagi. Pagi ini kami akan berangkat sekolah. Lagi-lagi sepatu butut itu lagi yang kuperhatikan. Tidak ada yang lain yang kuperhatikan dari Andi. Aku jadi malas bila berjalan dengannya. Aku malu bila harus berjalan dengannya, seperti berjalan dengan seorang gembel. Sepatu butut itu begitu mengganggu pikiranku. Kenapa Andi tidak meminta sepatu baru saja biar keren seperti teman-temannya? Si Ivan dengan sepatu ketsnya, atau seperti Dodi dengan sepatu sportnya. Di suatu malam, aku berpikir untuk menyingkirkan sepatu butut itu. Aku berencana membuangnya pada Sabtu malam, karena aku tahu ia akan mencucinya pada hari Minggu. Jadi, kalau pada hari Minggu ia tidak menemukannya, masih ada kesempatan untuk membelinya yang baru sehingga ia masih bisa masuk di hari Seninnya. Untuk membuang sepatu butut tentu saja tidak memerlukan rencana yang rumit. Cukup sederhana saja. Pasti aku bisa melakukannya. Hanya tinggal menunggu Andi tidur di malam hari, kemudian aku tinggal menjalankan misinya. Hari yang aku nantikan pun tiba. Segera aku bersiap menjalankan misiku. Kulihat Andi sedang tidak ada di rumah. Aku pun berjalan mengendap-endap untuk mengambil sepatu itu. Setelah aku mendapatkan sepatu Andi, aku pun akan membuangnya ke tempat sampah. Akhirnya aku pun berhasil membuang sepatu butut Andi. Aku pun segera menuju ke rumah. Aku pun berhasil membuang sepatu butut Andi. Aku pun segera menuju ke rumah. Di malam harinya, saat aku mengambil air minum sendirian, sepatu butut Andi menghampiri diriku sambil berkata, "Hei kau, kembalikan aku ke pemilikku." Aku pun terkejut sampai air gelas yang kupegang pun jatuh. Aku ketakutan dan segera lari menuju ke kamarku. Kututup pintu kamar supaya sepatu itu tidak menghampiriku lagi. Dan ternyata aku salah. Sepatu butut Andi datang menghampiriku lagi sambil berkata, "Kembalikan aku ke pemilikku." Aku pun terbayang-bayang sampai tidak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya, aku terbangun dan sadar bila itu hanyalah sebuah mimpi. Mimpi yang amat menakutkan. Dan aku pun berpikir lagi untuk mengambil sepatu butut Andi dan mengembalikannya ke tempat semula. Daripada aku terus terbayang-bayang dan merasa bersalah karena mengambil sepatu Andi, akhirnya sepatu Andi masih berada di tempat yang semula aku buang. Aku pun segera pergi dan mengatakan kepada Andi, "Andi, maafkan aku karena aku mengambil sepatumu secara diam-diam." Dan Andi pun berkata, "Oh, ternyata kamu yang mengambil sepatuku. Semalaman aku juga mencari sepatu kesayanganku ini." "Iya, maafkan aku Andi, karena kesalahanku kau mencari sepatumu semalaman." "Iya, tidak apa-apa, aku memaafkanmu." Andi berkata, "Tetapi mengapa kau mengambil sepatuku?" "Karena aku bosan melihatmu memakai sepatu itu." "Dan kenapa kau sangat menyayangi sepatu bututmu itu, Andi?" Andi berkata lagi, "Karena itu adalah peninggalan terakhir eyangku." "Oh, begitu. Sekali lagi, maafkan aku, Andi. Aku begitu lancang mengambil sepatumu diam-diam." "Tidak apa-apa, aku memaafkanmu."